Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, 8 tahun telah berlalu sejak Andra pertama kali meninggalkan desanya. Kini, ia bukan lagi pemuda kurus berkulit legam yang datang ke kota dengan tas lusuh dan mata penuh harapan. Ia telah berubah, dewasa, berwibawa, dan sukses. Pabrik konveksi tempatnya dulu bekerja, kini berdiri megah dengan cabang di beberapa kota. Dan di salah satu gedung itu, nama Andra terukir jelas di papan direksi. Andra Sastro, kepala produksi nasional. Ia memiliki rumah besar, mobil pribadi, dan gaji yang tak pernah ia bayangkan dulu. Setiap pagi, jas rapi membungkus tubuh yang dulu hanya mengenal baju kerja pudar. Orang-orang menatapnya dengan kagum, memanggilnya Pak Andra, menghormati setiap langkah dan keputusannya. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang kosong. Di ruang kantornya yang sejuk oleh pendingin udara, Andra sering duduk lama menatap jendela. Dari lantai atas, ia bisa melihat jalanan kota yang sibuk. Tapi entah mengapa, pemandangan itu tak pernah membuatnya bahagia. Dalam setiap keramaian, ia justru merasa sendiri. Kadang, ia menatap tangannya yang kini bersih, lembut, dan tak lagi berlumur lumpur sawah. "Aku sudah sampai," gumamnya pelan. Tapi, kenapa rasanya tidak sampai kemana-mana? Malam-malamnya sepi, rumah megahnya sunyi, seperti bangunan tanpa jiwa. Tak ada tawa, tak ada suara langkah lain, hanya dentingan jam di dinding dan lampu yang temaram menemani pikirannya yang berkelana jauh. Kembali ke masa ketika hidup sederhana, tapi penuh makna. Ia sering teringat aroma tanah basah di sawah, suara jangkrik di malam hari, dan senyum lestari di bawah pohon randu tua. Waktu memang telah menghapus jarak, tapi kenangan tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap tinggal, diam-diam berakar di hati. Suatu malam, setelah rapat panjang, Andra memutuskan untuk berjalan kaki pulang. Kota terasa berbeda ketika malam turun. Lampu-lampu toko memantul di jalanan basah, dan suara klakson berganti jadi nyanyian samar kehidupan malam. Di antara langkahnya yang pelan, ia berhenti di depan toko bunga kecil. Matanya tertuju pada pot berisi bunga melati putih, bunga kesukaan Lestari. Ia terdiam lama, lalu membelinya tanpa alasan. Malam itu, bunga melati itu ia letakkan di meja kantornya. Harumnya sederhana, tapi membawa sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Kehangatan. Beberapa minggu kemudian, Andra mendapat undangan reuni dari teman sekampung. Awalnya ia ragu untuk datang, tapi entah kenapa, hatinya mendorongnya untuk pulang ke tempat semuanya bermula. Perjalanan ke desa membawa kenangan yang menumpuk seperti kabut pagi. Begitu mobilnya memasuki jalan tanah yang dulu sering ia lewati, sambil menggiring kerbau, dadanya terasa sesak. Sawah-sawah itu masih sama. Hanya saja, ia kini datang bukan sebagai petani, melainkan sebagai orang asing yang telah lama pergi. Di ujung jalan, ia berhenti. Pohon randu tua itu masih berdiri di sana, meski batangnya mulai lapuk. Ia turun, mendekati pohon itu perlahan, menyentuh kulitnya yang kasar. Di sanalah dulu ia pernah berjanji, janji yang tak pernah terpenuhi. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma masa lalu. Dalam diam, ia seperti mendengar kembali suara tawa gadis yang dulu duduk di sampingnya. "Dan aku ingin kau yang menanam bunga di halamannya." Suara itu menggema di dalam hati. Andra tersenyum getir. "Maaf Lestari," bisiknya pelan. "Aku memang menanam bunga, tapi bukan di halamanmu." Tak lama kemudian, seorang anak kecil berlari melewati jalan setapak, diikuti seorang perempuan yang berteriak lembut, "Pelan-pelan, Raffi." Andra menoleh. Saat perempuan itu mendekat, waktu seakan berhenti. Itu Lestari, wajahnya masih lembut,
tapi kini matang dan dewasa. Di matanya ada ketenangan yang dulu selalu membuat Andra jatuh cinta. "Andra," suara itu lirih, tak percaya. Andra menatapnya, lalu tersenyum. "Lestari, sudah lama sekali." Lestari tersenyum kaku. "Aku dengar kau sekarang sukses ya?" Andra menunduk. "Mungkin, tapi aku tidak tahu apakah aku bahagia." Lestari Tehjiang. Di antara mereka, ada jarak yang tak bisa dijembatani kata-kata. Anak kecil itu berlari menghampiri Lestari, memeluk kakinya. "Inilah anakku, Raffi," katanya lembut. Andra tersenyum kaku. "Mirip kau." Lestari menunduk, matanya bergetar. "Andra, aku dulu tidak punya pilihan. Ayahku sakit, dan pernikahan itu adalah jalan yang harus aku ambil." Andra mengangguk pelan. "Aku tahu, aku tidak menyalahkanmu." Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun randu yang menua. Tak ada lagi tawa, hanya keheningan yang menyimpan 1000 kata yang tak sempat terucap. "Aku bahagia melihatmu baik-baik saja," ucap Lestari akhirnya. "Dan aku bahagia melihatmu tersenyum lagi," jawab Andra. Setelah pertemuan singkat itu, Andra kembali ke kota. Tapi kali ini hatinya tak seberat dulu. Ia tahu, cinta mereka sudah selesai, tapi bukan hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kenangan yang manis meski menyakitkan. Setiap kali ia melihat bunga melati di meja kantornya, ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang diimpikan. Kadang Tuhan menuntun manusia bukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tapi untuk menemukan arti sebenarnya dari kehilangan. Kini, Andra mulai menulis. Ia menulis kisah hidupnya dalam sebuah buku kecil dengan judul sederhana, "Kisah Cinta Pemuda Desa." Dalam setiap halaman, ia menuangkan perjalanan panjang seorang anak petani yang berani bermimpi, mencintai dengan tulus, dan belajar bahwa kesuksesan tanpa cinta hanyalah rumah tanpa jiwa. Suatu malam, ketika hujan turun di luar jendela apartemennya, Andra menutup bukunya dan memandangi langit. Ia tersenyum lembut. "Mungkin bahagia itu bukan soal memiliki," gumamnya pelan, "tapi soal mengikhlaskan." Dan di balik kaca jendela yang basah, seolah langit pun ikut menangis, bukan karena duka, tapi karena keindahan yang lahir dari luka yang sudah diterima dengan pasrah. Andra menatap bunga melati di meja. Harumnya menenangkan. Dalam diam, ia tahu, di antara ribuan orang di dunia, ia pernah benar-benar mencintai satu orang dengan sepenuh hati. Dan itu cukup. Kini, ia hidup bukan untuk membuktikan apapun. Ia hanya ingin menjadi cahaya kecil bagi orang lain, sama seperti Lestari dulu pernah menjadi cahaya baginya. Malam itu, ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya. "Cinta sejati tidak selalu berakhir dengan memiliki. Kadang, ia hanya datang untuk mengajarkan kita bagaimana cara menjadi manusia yang lebih baik." Dan setelah menulis kalimat itu, Andra menutup bukunya, menatap langit kota yang kelabu, dan tersenyum. Dalam keheningan malam, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Hidup telah mengajarkan Andra banyak hal, bahwa tidak semua cinta harus dimiliki, dan tidak semua luka harus disembuhkan. Ada cinta yang datang hanya untuk menguatkan, dan ada kehilangan yang lahir agar kita belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Di balik kesuksesan dan kemegahan, Andra akhirnya memahami bahwa bahagia bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang hati yang bisa mengikhlaskan. Dan malam itu, di tengah gemerlap kota yang tak pernah tidur, seorang pemuda desa menatap langit, tersenyum, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku telah sampai, bukan di tempat yang dulu kuimpikan, tapi di kedamaian yang akhirnya kupahami
Suara hujan semakin pelan, fade out dengan cahaya melati di meja kerja Andra, simbol cinta yang pernah ada dan tak pernah benar-benar hilang. Kehidupan pribadi Andra, apakah akan bahagia? Simak di Kisah Cinta Pemuda Desa, seri Langhutan, Andra dan Kehidupan Barunya.